Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dharma Adikara. Di sini aku ingin sedikit sharing. Kayak pernah nggak sih kalian ngerasain tiba-tiba kayak dijauhin sama teman sendiri, padahal nggak ada masalah yang jelas? Itu yang aku alami sekarang. Di video ini, aku mau ceritain satu kejadian sederhana, tapi cukup ngena tentang gimana miskomunikasi bisa berubah jadi konflik dan gimana cara ngebenerinnya, yaitu bisa menggunakan kecerdasan emosional, mendengarkan aktif, empati, dan juga feedback konstruktif. Jadi singkat ceritanya, awalnya biasa aja sih. Kita sering nongkrong, sering chatan di grup, sering ketawa bareng. Sampai suatu hari, aku mulai mikir, ngerasa kayak ada yang beda nih. Chat aku kok di grup jarang dibales ya. Terus aku lihat di story, mereka lagi nongkrong bareng tanpa aku. Di kepala aku langsung muncul satu pikiran nih. Oh, aku sekarang udah gak sepenting itu ya. Dan tanpa sadar, aku nyimpen semuanya sendiri. Sampai akhirnya aku ngomong, tapi dengan cara yang salah. Aku lihat kemarin sih kalian nongkrong, kayaknya seru sih. Oh, kemarin nongkrong sih seru sih. Banyak yang dibahas. Oh, aku udah diajak sih. Ya, kemarin tuh nongkrong pun spontan. Ya, kan gak usah kepikiran gitu lah. Santai aja. Spontan sih spontan. Tapi kok aku ngechat di grup kalian nggak balas sih? Kau kebanyakan mikir tuh. Oh, ya udah sih. Dan di situ percakapannya berhenti. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena emosinya keburu nutup komunikasi. Setelah itu, aku mikir sendirian. Aku sadar perasaan aku itu valid, merasa sedih, merasa kecewa, merasa nggak dianggap. Itu semua hal wajar kok. Tapi yang nggak tepat adalah bagaimana cara aku menyampaikannya. Kecerdasan emosional ngajarin aku satu hal penting. Emosi itu harus dikendalikan, bukan langsung dilepas ke orang lain. Aku perlu nenangin diri dulu sebelum ngobrol lagi. Setelah itu, aku mutusin buat ngobrol lagi. Kali ini bukan buat nyerang, tapi buat ngertiin. Oke, aku mau ngomong baik-baik aja sih. Maaf tadi aku ngomongnya agak kurang enak. Aku merasa kalian kayak ngabaikan aku sih. Jadi kan kita ada grup, sampaikanlah, kan bisa kita sampaikan, bicarakan di grup. Aku jujur, bukan mengabaikan kau. Ya, gimana lah, kemarin tuh nongkrongnya tuh dadakan, spontan aja kemarin tuh. Makanya, oke, jadi maksud kau bukan karena kalian yang peduli sama aku, karena situasi ya kayaknya spontan kan. Ya, aku enggak pikiran sampai sejauh itu sih. Soalnya kemarin obrolannya lagi asik, jadi ya yang enak lah tiba-tiba nyeletuk gitu. Nah, di situ aku berhenti menyela. Aku beneran dengerin dan aku mulai empati. Ngeliat dari sudut pandang dia, bukan cuma dari perasaan aku sendiri. Setelah suasananya lebih aman, aku nyampein perasaan aku, tapi dengan cara yang lebih sehat. Oke, aku apresiasi kau mau jelasin, kau dengerin aku. Kedepannya aku mau kita lebih ini aja sih, lebih terbuka sih. Soalnya aku nggak mau nebak-nebak doang, yang ada ujungnya cuma salah paham. Nah, aku ngomong gini nih karena aku menganggap pertemanan kita nih masih masih worth it lah untuk diperjuangin. Aku nggak mau pertemanan kita dibubar gitu. Makanya aku sekarang ngomong baik-baik. Nah, kayak tadi tiba-tiba datang-datang ikut kalian kan tadi. Aku ngerti ya, aku kedepannya juga bakal lebih peka sih. Misalkan kalian apa, kita nongkrong terus nggak ada salah satu yang lain, ya otomatis nanti ngajakin juga. Dan di situ suasananya jadi berubah. Bukan karena siapa yang menang argumen,
tapi karena dua-duanya mau saling ngertiin. Sejak itu, semua nggak langsung jadi sempurna, tapi jadi lebih jujur. Aku belajar buat ngomong sebelum berasumsi. Kemudian dia belajar buat lebih peka. Dan yang paling penting, aku sadar, diam itu nggak selalu dewasa. Kadang cuma bentuk lain dari menghindari masalah. Dari cerita ini, aku belajar bahwa konflik sosial sering muncul bukan karena niat buruk, tapi karena emosi yang nggak pernah dibicarakan. Dengan kecerdasan emosional, kita bisa ngatur reaksi, mendengarkan aktif, kita bisa ngerti bagaimana maksud orang. Empati, kita bisa menghargai perasaan. Feedback konstruktif, kita bisa lebih jujur tanpa menyakiti perasaan lawan bicara. Komunikasi yang sehat itu bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang mau saling memahami satu sama lain. Terima kasih. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, 'cause I did on my own. Ternyata ingat kata Pak Rizky, Hidup itu pilihan. bukan. Jangan berharap ke manusia. Kepada manusia. Nah,